Sutra Trata yang menakjubkan bab 8, 500 murid menerima peramalan. Sun Fasyang Sutra Tratai episode 1111, menyembunyikan besar dan menampakkan kecil dalam membantu menyebarkan ajaran Buddha. Dalam hati mendalam, ikrar semulanya adalah kendaraan besar. Akan tetapi sekarang dia menampakkan kondisi kehidupan sebagai Srawaka. Ikrar semua dan agungnya adalah mencapai kebudaan. Dia ke atas mencari dhamma dan ke bawah membimbing dan menyadarkan para makhluk. Dia menyembunyikan besar dan menampakkan kecil untuk membina diri bersama lainnya. Dia memiliki batin dengan keyakinan kuat, maka tahu akan 3 masa. Memiliki ikrar semula untuk membantu dalam menyebarkan ajaran dharma, sehingga dapat menerima peramalan dengan segera. Dalam hati mendalam, ikrar semulanya adalah kendaraan besar. Akan tetapi sekarang dia menampakkan kondisi kehidupan sebagai Srawaka. Ini juga sedang mengatakan Purna Maitrayani Putra. Karena di bab ini dimulai dari Purna Maitrayani Putra, di persamuhan dia telah mengungkapkan ketulusan dan semangat memohon dharma. Purna Maitrayani Putra menjadi monastik dan melatih diri di dalam kumpulan Sangha. Dia adalah murid yang paling memahami niat hati Buddha. Dia memahami Buddha Dharma. Dia memahami Buddha datang ke dunia untuk satu tujuan utama, adalah untuk memberitahu semua orang tentang kondisi mencapai kebudaan. Dia ingin semua orang memahami bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan, membuat semua orang dapat mendalami di antara semua benda-benda langit di alam semesta. Dharma dari segala sesuatu di antara langit dan bumi. Ini adalah ikrar semula Buddha. Dunia penuh dengan penderitaan. Para makhluk di dunia tertutupi oleh kegelapan batin. Ikrar Sang Buddha adalah harus bagaimana untuk melenyapkan kegelapan batin pada makhluk. Dapat memasuki kebijaksanaan Buddha, memahami segala prinsip kebenaran ini. Ini adalah ikrar Sang Buddha. Oleh karena itu, mencapai kebudaan dan membabarkan dharma, tetapi hanya sendirian. Sungguh kekuatannya sangat kecil. Hanya beberapa orang saja harus bagaimana menyebarkan ajaran. Waktu yang diperlukan sangat panjang. Purna Maitrayani Putra, dia membangkitkan tekad ini, yaitu membantu Buddha untuk menyebarkan ajaran, membuat dharma ajaran Buddha tersebar. Dia berkeliling ke setiap tempat, menyebarkan prinsip kebenaran ajaran Buddha. Setelah menyebarkannya, dia segera pulang kembali ke sisi Buddha untuk memahami lagi dharma yang sedang dibabarkan oleh Sang Buddha. Setelah memahami, dia kemudian berpergian lagi untuk menyebarkan ajarannya. Jadi semuanya adalah ke atas mencari jalan kebudaan. Ke bawah membimbing para makhluk, menggenggam waktu untuk memohon dharma dan Buddha. Tidak menyia-nyiakan waktu, masuk ke kerumunan orang banyak untuk menyebarkan semua dharma yang dibabarkan Buddha. Ini saat Putra Maitrayani Putra, dia yang paling mengerti harapan mendasar dari Sang Buddha. Ini dikarenakan dalam hatinya yang paling mendalam, ikrar semua dia adalah di alam ajaran kendaraan besar. Akan tetapi karena ingin membantu Buddha sehingga sekarang dia menampakkan kondisi kehidupan sebagai Srawaka. Dia memperlihatkan kehidupan yang sama dengan semua orang. Menjalani kehidupan seperti di antara para biku, Srawaka, dan di tengah Pratyeka Buddha. Jejak ini maksudnya adalah kondisi kehidupan, yaitu bentuk yang demikian. Dia memahami segala hal. Semua ajaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Tidak ada yang tidak masuk ke dalam batinnya. Secara mendalam, akan tetapi harus melatih diri bersama-sama dengan semua orang, melakukan penyadaran melalui kerjasama, memperlihatkan wujud yang demikian. Selain di tengah kelompok biksu, masih ada makhluk hidup yang sangat banyak. Maka dia masih dengan wujud seorang biku hidup di tengah kerumunan orang banyak, sehingga dia, ikrar semula dan agungnya adalah mencapai kebudaan. Dia pada dasarnya membangkitkan tekad luhur membangun ikrar agung. Dia ke atas mencari dharma dan ke bawah membimbing dan menyadarkan para makhluk. Di satu sisi dengan segera memohon pengajaran dari Sang Buddha, menggenggam waktu dengan segera keluar menyebarkan ajaran ini. Maka dia menyembunyikan besar dan menampakkan kecil untuk membina diri bersama lainnya. Dia memiliki batin dengan keyakinan kuat, makanya tahu akan 3 masa. Dia menyembunyikan kendaraan besarnya. Dia jelas-jelas telah memahami, telah menyembunyikan semuanya. Bahwa dia sama seperti semua orang. Semua orang belum memahami, belum bertekad. Saya juga sama. Maka menyembunyikan yang besar dan menampilkan yang kecil. Tidak lain agar dapat bersama-sama dengan semua orang melatih diri di tengah kelompok biksu. Siapa yang salah? Dia bisa berbagi dengannya. Dharma yang Buddha babarkan harus dipraktikkan dengan cara ini barulah benar. Apa yang kamu lakukan seperti itu tidak benar.
Inilah adalah di tengah kelompok biksu. Dia menyembunyikan yang besar dengan menunjukkan yang kecil, maksudnya adalah membina diri bersama-sama. Kita harus tahu di dalam perkumpulan agama Buddha, Purna Maitriani Putra di antara yang bergabung ke dalam perkumpulan Sangha adalah termasuk yang sangat senior. Dia adalah ketika Sang Buddha sedang membubarkan Dharma di Taman Rusa Isipatana waktu itu. Dia sudah mulai menjadi seorang monastik. Selain 5 orang biksu kelompok murid pertama Sang Buddha, Purna Maitriani Putra adalah yang berikutnya. Sudah mulai bergabung dengan Sangha. Segera setelah dia bergabung, dia memahami Buddha Dharma dan membangkitkan tekad luhur, melihat anggota Sangha perlahan-lahan bertambah jumlahnya. Saat Sang Buddha ke berbagai tempat untuk menyebarkan Dharma, dia mengikuti Sang Buddha. Demikian dia memulainya. Sang Buddha membeberkan Dharma kepada kapasitas seperti apa. Dia juga berada di sisinya dan mampu memahami ternyata seperti ini. Setiap orang mendengar satu hal hanya mengerti satu hal. Dia adalah mengerti 10 hal dengan hanya mendengarkan satu hal. Dia mampu memahami, menghayati isi hati Buddha. Jadi, Dharma Buddha yang dia serap adalah lebih berlimpah dibandingkan orang lain. Karena dia mengerti 10 hal dengan hanya mendengarkan satu hal Sangha. Para biksu terus bertambah dari tahun ke tahun. Saat Sangha berpesat, muncul 2 jenis penyimpangan. 2 jenis ini, satu adalah orang yang setelah mengenakan jubah biksu mulai menjadi murid Sang Buddha. Tetapi pada kenyataannya semua yang dilakukannya bertentangan dengan ajaran Buddha. Jadi ini di zaman Sang Buddha juga telah ada. Ini benar-benar sungguh tak berdaya. Ada yang beberapa orang yang karena hidupnya susah, ada beberapa orang yang karena emosi sesaat, membina diri dengan cara begini. Namun meskipun membina diri sudah mengenakan pakaian biksu, menyampirkan jubah, tapi tindakannya sepenuhnya bertentangan dengan pengajaran yang Buddha berikan. Orang seperti ini meskipun membujuk orang lain untuk berdana, juga diri sendiri memiliki nafsu serakah. Diri sendiri juga sangat serakah. Diam-diam menabung uang untuk diri sendiri. Minta orang lain untuk berdana, dermawan yang berdana kepadanya, uang dia menyembunyikannya sendiri. Ini adalah salah satu jenis wujud perubahan pembinaan diri. Tidak ada standar dari seorang praktisi. Ini adalah pembinaan diri yang tidak benar. Inilah yang sering dikritik oleh Purna Maitriani Putra. Berhubung telah membina diri dan telah memakai jubah ini, Anda hendaknya menaati sila. Harus mengikuti aturan. Kehidupan di alam perkumpulan Sangha, berhubung Anda telah melepaskan kekayaan duniawi, meninggalkan kehidupan duniawi, tidak seharusnya serakah pada 5 nafsu keinginan di dunia. Menyembunyikan demi keuntungan sendiri seharusnya tidak ada. Dia. Demikianlah cara dia mengoreksi orang. Ini adalah dia. Menampakkan ajaran kecil untuk berlatih bersama dengan orang lain. Dalam pelatihan diri bersama, dia bisa membimbing para praktisi lainnya. Yang salah harus diperbaiki. Yang tidak mengikuti aturan juga harus dikoreksi. Ini adalah dia Purna. Dia berani, bisa mengoreksi kehidupan. Para murid dalam Sangha Sang Buddha yang arah hidupnya menyimpang, dia memiliki keberanian ini. Berhubung telah meninggalkan kehidupan duniawi. Harus rajin, tekun, dan giat bersemangat. Tidak boleh menjadi tidak disiplin. Ini adalah Purna. Dia adalah sedemikian. Senantiasa mengatakan demikian kepada perkumpulan anggota Sangha sebagai monastik harus membawa kehormatan bagi ajaran Buddha. Begitu sulit Buddha muncul di dunia, berhubung dengan telah muncul di dunia, maka dengan perkumpulan anggota Sangha ini dari sudut pandang manusia dunia ini. Ini adalah sebuah organisasi keagamaan yang memberikan pengajaran. Aturan yang diajarkan oleh organisasi keagamaan adalah demikian. Ini adalah sedang mengajarkan kepada orang-orang dalam masyarakat. Ini adalah saran Purna Maitriani Putra terhadap para praktisi lainnya. Jangan hanya karena kesenangan pribadi saja, keuntungan pribadi, mengikuti nafsu, keinginan pribadi dan sebagainya. Menjalani kehidupan dalam Sangha seperti ini akan menodai semangat dan kondisi kehidupan para Sangha. Ini hanya Purna saja. Dia berani di tengah para Sangha memberikan pengajaran seperti ini kepada mereka. Ini adalah Purna, sangat luar biasa. Dia menyembunyikan besar dan menampakkan kecil untuk membina diri bersama lainnya. Bersama-sama melakukan pembinaan diri dan juga dalam waktu yang bersamaan memberikan pengajaran. Sang Buddha terhadap Purna adalah sangat terharu, juga sangat bersyukur. Bisa memahami maksud hati Buddha, bisa menyebarkan ajaran kemana-mana, bisa menjadi contoh teladan di dalam Sangha. Demikian Sang Buddha selalu memuji dia. Jadi sebenarnya Purna sudah demikian mendalami. Dia memahami banyak ajaran Buddha. Jadi dia memiliki batin dengan kekayaan kuat. Makanya tahu akan 3 masa, yaitu telah memperoleh 3 rangkaian pengetahuan atau trividya, dan 6 kemampuan gaib atau sadabisna.
tahu akan 3 masa, bisa memahami kehidupan masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Inilah keistimewaan dari Purna di dalam Sangha. Apa yang membuat Sang Buddha mengagumi dia adalah tidak menyimpang dari semangat ajaran Buddha, menyebarluaskan Dharma kemana-mana. Setelah menyebarkan Dharma, segera kembali untuk menerima pengajaran dari Sang Buddha. Ini memiliki ikrar semula untuk membantu dalam menyebarkan agama Buddha. Ikrar ini adalah maju dengan gagah berani, tidak mundur. Inilah keluar biasaan dari Purna Maitrayani Putra, sehingga dapat menerima peramalan dengan segera. Dalam satu bab ini, bab 500 murid menerima peramalan, pada dasarnya adalah dimulai dari Purna Maitrayani Putra, hendak memimpin semua orang agar memperoleh peramalan dari Buddha. Bukan hanya demi dirinya sendiri atau demi sebagian kecil orang, adalah demi sangat banyak orang agar mendapatkan peramalan dari Buddha, memohon Buddha untuk memberi peramalan. Kita telah membacanya naskah atau sutra sebelumnya. Kami sekalian tidak mampu menyatakan pahala kebajikan dari Buddha dengan kata-kata. Hanya Buddha Bhagawan yang mampu mengetahui batin mendalam dan ikrar semula kami. Purna Maitrayani Putra walau belum mendapatkan peramalan dari 2 kali peramalan yang sebelumnya, sekarang dia mulai mengungkapkan isi hati mereka. Kami sekalian, ini adalah Purna, berujar. Saya dan semua orang terhadap pahala kebajikan Buddha sebenarnya masih belum mampu memahami terlalu banyak. Ini adalah dia menyembunyikan yang besar dan menunjukkan yang kecil. Kehendak Buddha yang dia pahami, dia menyembunyikannya. Dia berkata, kami semua orang termasuk saya, terhadap pahala kebajikan Buddha tidak mampu menyatakan. Pahala kebajikan Buddha demikian luas, sejak kalpa sebanyak butiran debu memahami dari bab perumpamaan kota gaib. Hingga saat ini setiap orang seharusnya percaya bahwa Sang Buddha sejak waktu yang sangat lama dari kehidupan ke kehidupan demi para makhluk. Hidup satu tujuan utama. Hendak datang untuk membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk. Inilah pahala kebajikan yang telah diakumulasi. Selama kehidupan demi kehidupan, tidak mampu menyatakan, namun hanya Buddha Bhagawan yang mampu mengetahui batin mendalam dari ikrar semula kami. Kami semua tidak mampu memahami pahala kebajikan dari Buddha. Namun hanya Buddha yang dapat memahami kita semua. Masing-masing membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Di antara murid-murid Buddha yang begitu banyak, walaupun ada orang yang melekat pada kapasitas kecil dan ajaran kecil, namun tidak sedikit juga orang yang berikrar dengan batin mendalam. Orang yang membangkitkan ikrar agung untuk mencapai kebudayaan percaya bahwa Sang Buddha seharusnya sudah mengetahuinya. Ini adalah Purna Maitrayani Putra. Dia memahami Buddha, namun dia masih menyembunyikan besar dan menampakkan kecil. Bersama dengan sama pembina diri, mengungkapkan bahwa kami masih belum dapat memahami maksud hati Sang Buddha. Namun Sang Buddha dapat memahami harapan kami. Ini mewakili kita semua untuk berbicara. Ini adalah sesama pembina diri. Dia mampu mengkoreksi semua orang. Juga dapat membawa kita semua menghadap Buddha memohon diberi peramalan. Ini adalah kebajikan dia. Dia sangat berlapang dada. Dia juga dapat memberi pengajaran kepada orang lain. Dia juga bisa mengasihi orang lain. Ini adalah keistimewaan Purna Maitrayani Putra. Berikutnya naskah sutra mengatakan, pada ketika itu Buddha memberitahukan para biksu. Apakah engkau sekalian ada melihat pada Purna Maitrayani Putra ini? Aku kerap memujinya sebagai orang yang terunggul di antara orang-orang yang membebarkan Dharma. Aku juga kerap memuji berbagai pahala kebajikan darinya. Pada saat ini Sang Buddha mulai menjelaskan. Sang Buddha terhadap Purna Maitrayani Putra, semua maksud hati yang dipahami meskipun sudah memahami sangat banyak orang. Tetapi dia khusus mengingatkan, memahami maksud hati Purna ini. Dengan harapan mendalam dan kata-kata tulus, Sang Buddha menjelaskan kepada semua orang, kepada para biksu yang hadir di persamuhan. Sang Buddha mulai akan berbicara, mengingatkan dengan harapan mendalam dan hati yang tulus, mengingatkan semua orang yang harus dimengerti oleh sesama pendiri diri, bahwa mereka harus membangkitkan hati penuh hormat terhadap Maitrayani Putra. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan kepada para biksu. Buddha dengan harapan mendalam dan kata-kata tulus menyampaikan pada para biksu dalam persamuhan. Dengan kata-kata tulus penuh harapan mengingatkan semua orang agar menaruh rasa hormat kepada sesama praktisi. Karena Putra Maitrayani Putra, dia adalah seseorang yang menyembunyikan yang besar dan menampakkan yang kecil. Dengan orang yang bersama-sama membina diri, semua orang jangan karena Purna Maitrayani Putra sering mengoreksi semua orang. Dalam hati penuh kebencian atau tidak puas. Purna Maitrayani Putra melatih diri bersama dengan semua orang. Semua orang harus menghormati. Ini adalah Sang Buddha khusus berbicara atas nama Putra Maitrayani Putra.
Sehingga dengan kata-kata tulus penuh harapan, mengingatkan kepada semua orang untuk bersama-sama membina diri. Orang yang bersama-sama membina diri di dalam sangha harus tahu saling menghormati, sehingga dikatakan, apakah engkau sekalian ada melihat pada putra Maitrayani Putra ini? Engkau para biksu sekalian, apakah sudah melihat pada Purna Maitrayani Putra? Dengan Raka Purna sering berada di luar untuk membantu dalam menyebarkan ajaran Buddha dan menuntun orang-orang agar bersarana pada Buddha. Maka Buddha bertanya pada orang banyak, apakah semua orang ada melihatnya? Apakah semua orang bisa mengerti? Purna Maitrayani Putra, dia di luar tanpa henti membantu dalam menyebarkan ajaran Buddha. Maksud hatinya, meskipun terkadang tidak berada di dalam sangha, dia bukanlah karena berpikiran berpencar-pencar dan berkeliaran di dunia. Bukan seperti ini. Dia memiliki tujuan. Dia mewakili Buddha di dunia menyebarkan dharma sejati. Untuk memberikan pengajaran, mengantarkan dharma ini langsung ke hadapan para makhluk. Membeberkan dharma kepada setiap orang, para makhluk. Ini adalah sedang membantu Buddha di dunia. Hendak memberitahukan kepada semua orang bahwa semua orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudayaan. Hendak membuat semua orang memperbaiki kegelapan batin dan kesalahan di masa lampau. Harus bergegas untuk berbalik, introspeksi berbalik kembali. Meninggalkan yang awam bisa berputar, balik memasuki yang suci. Ini adalah Purna Maitrayani Putra yang terus-menerus di luar memberikan pengajaran. Hendak semua orang mengetahui diri sendiri. Semua orang pada hakikatnya memiliki sifat kebudayaan. Ingin membuat semua orang tahu bahwa dengan sebab dan kondisi ini harus menegakkan dharma, mematuhi aturan. Purna Maitrayani Putra di luar membeberkan dharma. Melihat orang yang membangkitkan tekad dan membangun ikrar hendak membina diri, dia juga menuntun dan membawa mereka kembali dalam sangha Buddha untuk menerima pengajaran. Ini adalah Purna Maitrayani Putra di luar. Bukan karena pikiran berpencar-pencar sehingga pergi keluar, namun adalah di luar membimbing para makhluk. Ini harus membuat semua orang tahu. Oleh karena itu, Sang Buddha secara khusus memanggil, oh para biksu. Apakah kalian ada melihat Purna Maitrayani Putra? Apakah kalian memahami dia? Ketika kalian melihat dia sebenarnya adalah seperti apa? Apakah melihat dia adalah Sravaka praktisi kendaraan kecil? Apakah praktisi ajaran kecil dengan akar kapasitas kecil? Ataukah melihat dia sedang membantu dalam menyebarkan ajaran Buddha dan menuntun orang-orang agar bersarana pada Buddha? Beginilah para memasuki pintu Buddha dengan lebih memahami ajaran Buddha. Melihat Purna apakah seperti ini? Apakah engkau sekalian ada melihat? Ini memiliki dua makna. Pertama, apakah ada melihat kalau penampilan luarnya adalah seorang praktisi kendaraan kecil dengan kapasitas kecil? Kedua, apakah ada melihat pahala kebajikan daripada ikrar semulanya, di mana di dalamnya tersembunyi praktik bodhisattva? Apakah kamu melihat penampilan luarnya? Penampilan luarnya adalah praktisi kendaraan kecil dengan kapasitas kecil. Biksu dengan kelompok para biksu lainnya adalah sama, tidak ada perbedaan. Atau apakah kalian memahami Purna? Ikrar semulanya dan pahala kebajikannya dalam menjalankan praktik bodhisattva. Mengenai ini apakah kalian dapat mengerti? Walaupun dia berkelana di luar sana, ini adalah keinginannya. Dari mendengarkan dan mengerti, kemudian berbagi dengan semua orang. Menyebarkan ajaran, menuntun semua orang untuk bergabung dengan kelompok saha. Untuk melatih diri. Atau seperti praktisi perumah tangga, pergi mengajarkan tentang kehidupan. Kehidupan ini harus dijalani dengan batin yang bagaimana? Kehidupan dalam dunia ini. Ini adalah ikrar semula dari Purna. Maka dari itu, orang-orang hanya melihat kalau dia menampakkan diri sebagai seorang Sravaka. Tidak tahu kalau sebetulnya adalah seorang bodhisattva. Itu sebabnya bertanya pada orang banyak. Apakah ada melihat ikrar pada semua, pada batin untuk mendalamnya? Membangun ikrar agung untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Apa yang dilihat oleh semua orang hanyalah penampakan luarnya sebagai seorang praktisi monastik. Berdiam pada tingkat Sravaka. Sebenarnya semua orang belum memahami dia. Dia sebenarnya sedang menapaki jalan bodhisattva. Dia mulanya adalah seorang bodhisattva, kembali ke alam manusia dengan perahu lasasinya. Dari kehidupan ke kehidupan masuk ke tengah masyarakat, menyembunyikan yang besar dan menampakkan yang kecil. Dengan demikian bisa lebih mudah dalam membimbing makhluk. Semuanya harus memahami dia. Sebenarnya adalah bodhisattva. Jadi karena hal ini, Sang Buddha khusus bertanya kepada para biksu. Apakah kalian melihat Purna Maitrayani Putra? Artinya adalah apakah mengerti dirinya? Kalian semua hanyalah melihat perwujudan luarnya saja. Apakah kalian bisa memahami isi hatinya? Kualitas sebenarnya dari dirinya. Jadi Sang Buddha bertanya kepada para khalayak, apakah kalian dapat melihat ikrar mendasar dari lubuk hatinya?
Ikrar mendasar dari lubuk hatinya adalah membangun ikrar agung untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Inilah ikrar mendasar yang dibikin oleh Punamantani Putra. Beliau adalah bodhisattva yang datang ke dunia melalui perwujudan seperti ini, melatih diri untuk membimbing para makhluk. Aku kerap memujinya sebagai orang yang terunggul di antara orang-orang yang membabarkan Dharma. Di antara 10 murid utama, hanya Purna yang unggul dalam pembabaran Dharma. Kerap memuji. Selama 40 tahun telah mengujinya di mana-mana. Tidak hanya memulainya pada hari ini. Buddha Sakyamuni berkata, saya sering memujinya. Saya memuji Purna Maitrayani Putra di antara murid-muridku. Dialah yang paling termuka dalam membabarkan Dharma. Walaupun di dalam Sangha, semua orang mengetahui bahwa di sana ada 10 murid utama Buddha. Terkadang apabila mengingat ada begitu banyak murid Buddha, ada sekitar 1250 orang yang mengikuti Buddha. Apakah kita sering membaca sutra? Angka ini akan sering kita temukan. Ini tidak termasuk orang-orang yang tersebar di berbagai tempat. Di dalam vihara, yang ada di berbagai tempat juga sangat banyak. Tetapi hanya 10 murid utama Buddha yang paling kita kenal. Di setiap sutra sering ditemukan angka 1250 orang. Ini hanya angka rombongan yang mengikuti Buddha. Di antaranya hanya ada 10 orang murid yang sering keluar untuk membantu semua orang memahami Dharma. 10 murid utama Buddha, di antara 10 murid utama Buddha, Putra Maitrayani Putra adalah murid yang terunggul dalam memberikan penjelasan Dharma. Dia melakukan pelatihan diri, dia mematuhi peraturan, mematuhi sila dan tekun, mempraktikkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Ke atas memohon Dharma, ke bawah membimbing para makhluk. Dia tidak takut bekerja keras dan pergi ke semua tempat untuk membabarkan Dharma, mengajak orang untuk bergabung menjadi anggota Sangha. Di antara 10 murid utama Buddha, dialah yang paling sering dipuji oleh Buddha sehingga Buddha berkata, dialah yang paling terkemuka dalam membabarkan Dharma. Dia membagikan ajaran Buddha agar dipahami oleh semua orang. Apabila ada yang tidak dipahaminya, dia akan langsung membetulkannya, sehingga Purna menjadi yang paling terunggul menjelaskan Dharma. Kelak memuji artinya adalah selama 40 tahun telah memujinya di mana-mana. Sang Buddha telah melakukan ini selama kurun waktu 40 tahun lebih. Ini karena Purna Maitrayani Putra adalah murid yang sangat senior yang telah bekerja bersama Buddha sejak dari Tamarusa. Jadi selama lebih dari 40 tahun lamanya, dimanapun Buddha membabarkan Dharma, Buddha akan memujinya. Pujiannya terhadap Purna Maitrayani Putra bukan hanya dimulai dari hari ini. Maitrayani Putra selama lebih dari 40 tahun telah mendengarkan Dharma dan menerimanya, memahami banyak hal dan juga bisa menjelaskannya kepada orang lain. Jadi Sang Buddha setiap saat memujinya karena ia memberikan penjelasan yang tepat tentang ajaran. Penjelasannya benar, tidak ada kesalahan. Naskah ini adalah mengenai kerap memujinya sebagai orang yang terunggul. Di antara orang-orang yang membabarkan Dharma, demikianlah bagaimana Buddha selalu memujinya. Karena kelebihannya, bukan hari ini saja Buddha memujinya. Buddha telah melakukan ini selama lebih dari 40 tahun. Buddha selalu memujinya seperti ini. Kita dapat melihat bahwa Purna Maitrayani Putra, proses pelatihan dirinya tidak pernah membuat Buddha khawatir. Dan ia paling dekat dengan Buddha, merupakan murid yang paling banyak dipuji Buddha. Inilah yang harus kita teladani. Ia sangat tekun bersemangat, ke atas memohon Dharma, ke bawah membimbing para makhluk. Ini membuat Sang Buddha sangat bersuka cita. Ini adalah sesuatu yang kita pahami dari sutra Purna Maitrayani Putra. Dia ketika membabarkan Dharma dengan penuh keafasihan, kata-kata yang megah dan kalimat yang indah darinya mampu membuat orang yang tersesat untuk tercerahkan. Orang yang ragu dapat memunculkan keyakinan, orang yang pandangan berbeda dapat ditundukkan. Orang yang menentang akan dengan angku dapat patuh tanpa paksaan. Maka dikatakan sebagai yang terunggul dalam pembabaran Dharma. Kata-kata yang megah. Kata-kata yang disampaikan masuk akal, suara lantang. Ajaran yang disampaikan semuanya benar, membuat semua orang bisa menerima setiap kata disampaikan dengan indah. Membuat orang yang mendengar merasa nyaman. Ini dinamakan kata-kata yang megah dan kalimat yang indah. Mampu membuat orang yang tersesat untuk tercerahkan. Orang yang ragu dapat memunculkan keyakinan. Orang yang berpandangan berbeda dapat ditundukkan. Artinya adalah para makhluk yang kebingungan mendengar kata-kata dia yang masuk akal juga akan tercerahkan. Ini dinamakan mampu membuat orang yang tersesat untuk tercerahkan. Orang yang ragu dapat memunculkan keyakinan. Orang yang ada keraguan terhadap ajaran Buddha, dia bisa menggunakan bahasa yang lembut. Ajaran yang sangat cocok digunakan. Demikian berdebat dengan orang yang ada keraguan, bisa membuat orang yang ragu muncul keyakinan. Orang yang berpandangan berbeda dapat ditundukkan. Terhadap orang yang berpandangan berbeda,
Orang yang bisa memfitnah ajaran Buddha terhadap orang-orang ini, dia juga dapat menaklukkannya. Dan memfitnah menjadi memuji. Suara memfitnah menjadi memuji secara merata, setiap orang dapat menerima dan memahami. Kemudian orang yang menentang dengan angkuh dapat patuh tanpa paksaan. Demikian angkuh orang yang menolak. Dia juga bisa yakin-yakinnya. Itu adalah Purna Maitrani Putra. Dia dengan pemahamannya tentang ajaran Buddha, dengan kata-katanya, terus mengatakan, mengumpamakan, dan lain-lain. Sangat bersuka cita, bersedia sekali demi sekali, dan sekali lagi senang membabarkan Dharma dan tiada keraguan. Demikian membimbing para makhluk sehingga dinamakan terunggul dalam pembabaran Dharma. Inilah keunggulan dari Purna Maitrani Putra. Aku juga kerap memuji berbagai pahala kebajikan darinya. Aku juga kerap memuji orang ini yang telah menanam berbagai kebijaksanaan, kemampuan gaib dan pahala kebajikan. Dia menampakkan berkah dan kebijaksanaan pada kondisi mendasarnya, serta pintu dharma dari segala praktik, makanya dikatakan sebagai pahala kebajikan. Purna Maitrani Putra, dia bukan hanya bisa membabarkan dharma, dia juga penuh dengan berbagai pahala kebajikan, mengakumulasi banyak terhadap orang dan benda, melakukan sesuatu dan lain-lain. Dari tubuh dan batin semuanya sesuai ajaran. Tubuh dan batin sesuai aturan dan sila dalam kehidupan juga sesuai ajaran, sehingga mendapat pujian dari Buddha. Sehingga aku juga kerap memuji orang ini yang telah menanam berbagai kebijaksanaan, kemampuan gaib dan berpahala kebajikan. Dia bukan hanya menanam berbagai kebijaksanaan, kemampuan gaib dan pahala kebijakan, 6 kekuatan kemampuan gaib. 6 kemampuan gaib semua mengetahui, terutama 6 kemampuan gaib. 3 jenis pengetahuan telah dipahami. Mata dewa, telinga dewa, kaki dewa. Dapat membaca atau mengetahui pikiran orang lain, mampu mengetahui kehidupan-kehidupan lampau dari diri sendiri, dan makhluk lain. Dapat menghancurkan segala noda batin. Ini semuanya dinamakan 6 kemampuan gaib. Tahu dari mata dewa, tahu akan kehidupan lampau, tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. Ini dinamakan 3 jenis pengetahuan, sehingga 3 jenis pengetahuan dan 6 kemampuan gaib. Dia memahami semuanya. Pahala kebajikan dari pelatihan diri ini dengan sepenuh hati menyerap ke dalam batin. Dengan kesungguhan hati terhadap pencempurnaan orang dan masalah. Ini dinamakan pahala kebajikan sehingga dia menampakkan berkah dan kebijaksanaan pada kondisi mendasar. Kondisi mendasar batin yang bercahaya menyerap dharma ke dalam batin, mempraktekkan keluar, kondisi mempraktekkan menunjukkan kesungguhan hatinya, sehingga dia menampakkan berkah dan kebijaksanaan pada kondisi mendasarnya. Kondisi mendasar merupakan kondisi batin, mengembangkan sifat hakiki tata, memupuk keberkahan dan melatih kebijaksanaan, serta pintu dharma dari segala praktik. Dia dengan segala praktik dharma menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk untuk membimbing. Ini merupakan pujian dari Buddha terhadap berbagai pahala kebajikannya, sehingga dinamakan berbagai pahala kebajikan. Pahala kebajikannya sangat banyak, tidak habis disampaikan. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha kita harus demikian belajar. Kita harus menggunakan harapan mendasar kita yang mendalam. Ikrar ini telah tertanam mendalam pada batin kita, akar sangat kokoh. Jika telah bersedia mempelajari ajaran Buddha, kita harus mencapai kebuddhaan. Harus memiliki niat untuk mencapai kebuddhaan. Mempelajari ajaran Buddha dan mencapai kebuddhaan. Jalan tengah bodhisattva berharap bisa terjun ke masyarakat untuk membimbing para makhluk. Terus disampaikan, terjun ke masyarakat dan membimbing para makhluk. Kamu harus menjalin jodoh baik dengan orang banyak, bukan mengikat dendam. Harus menjalin jodoh baik di tengah banyak orang, harus menghapus kerisauan dan kegelapan batin para makhluk. Bukan kita sendiri menambah kegelapan batin, kemudian menodai pandangan para makhluk. Anggota saha harus bisa membimbing para makhluk, yaitu anggota saha harus harmonis. 6 prinsip keharmonisan sangha. Harus melatih diri dengan sungguh-sungguh. Sangha yang tidak dihormati merupakan anggota sangha yang tidak dihormati. Sehingga kita harus melindungi ajaran Buddha. Melindungi ajaran Buddha harus mengembangkan anggota sangha. Inilah 3 mustika dunia sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.